ada yang ke Magelang dulu dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi seluruh jalur ya itu akan dieksplorasi oleh greedy. Nah, oleh karena itu pada setiap langkah ini harus dibuat keputusan yang terbaik gitu ya dalam menentukan. Ya, ini greedy seperti itu. Jadi karena tamak jadi semuanya dicoba sama dia. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Silahkan kalau mau bertanya dulu ya. Gimana? Ada yang tanya dulu nggak? Belum ya? Belum saya lanjutkan. Nah, di greedy itu kemudian dikenal dua buah optimum ya, ada optimum lokal dan global optimum. Ya. Nah, biasanya ya lokal optimum ini nanti akan membentuk solusi dari global optimumnya biasanya. Jadi kalau di asumsinya begini, kalau di tingkat lokal saja dia sudah optimum, maka ketika ditarik ke global gitu ya, misalnya provinsi nih. Nah, provinsi kemudian di masing-masing ini ya, masing-masing provinsi Jogja ya, masing-masing kabupaten di Jogja itu dipilih atlet yang terbaik ya. Nah, dipilih atlet-atlet yang terbaik, maka terkumpul ya atlet-atlet terbaik dari masing-masing provinsi. Nah, kemudian akan dipilih lagi ya di tingkat provinsi atlet yang benar-benar terbaik gitu, yang optimum tadi. Nah, disitulah ketika terpilih salah satu atlet di tingkat provinsi ya, anggapannya provinsi ini adalah global, maka berarti ini adalah atlet terbaik kalau kemudian dibandingkan dengan atlet-atlet lain di seluruh daerah di Jogja ya, di kabupaten-kabupaten seperti itu ya. Nah, jadi lokal optimum ini nanti akan membentuk global optimum itu ya. Seperti itu. Nah, untuk greedy sendiri gitu ya, ini merupakan algoritma yang ya dia cara kerjanya step by step gitu ya, menyelesaikan masalah yang ada di depannya. Ya, yang ada di depannya itu yang kemudian diselesaikan. Dia tidak peduli dengan kanan, kiri, belakangnya gitu ya. Nah, ini salah satu kelemahan dari greedy ya. Gitu. Jadi yang di depan itu yang akan dia selesaikan. Nah, perkara di kiri misalnya tadi kita dari Jogja ke Solo gitu ya. Nah, kemudian di situ ada beberapa jalur, misalnya ya ada 3 jalur. Jalur pertama jaraknya 9 kilo misalnya. Jalur kedua ini nanti ada not-not gitu ya, ada not-not sebelum sampai ke Solo. Nah, jalur yang kedua misalnya 8,5, kemudian jalur ketiganya 10. Nah, dia otomatis nanti ya akan memilih optimum yang paling pendek ya. Itu adalah yang 8,5. Nah, sementara ya, dia nggak menilai ternyata setelah 8,5 itu ya, itu jaraknya lebih jauh daripada 2 jalur yang lainnya. Ya, karena begitu 8,5, jalur berikutnya itu misalnya jadi 20 kilo ya, sementara yang lain tadi yang tadinya 9 dan 10 itu berikutnya misalnya hanya 15 kilo. Nah, ini yang tidak dipertimbangkan oleh greedy gitu ya. Nah, ini jadi kelemahan greedy di situ. Nah, karena dia hanya memikirkan optimum lokalnya saja. Jadi pada satu titik di situ itu yang paling optimum adalah yang 8,5 tadi ya jaraknya. Nah, sementara
di belakangnya itu akan dipikirkan di berikutnya ya, di belakangnya, karena dia masuk di optimum berikutnya ya, lokal optimum berikutnya. Nah, biarpun tadi faktanya ya, ternyata lokal optimum yang kedua itu justru lebih jauh daripada dua jalur yang lain gitu ya. Paham ya yang saya ini ya gambarkan ya, mungkin nanti ada contohnya nanti seperti apa. Nah, tadi ya yang contoh penukaran uang tadi ya. Nah, kalau strategi greedy gitu ya, itu pada setiap langkah memilih koin dengan nilai terbesar atau terkecil, tergantung greedy-nya itu maksimasi atau minimasi gitu ya. Nah, kalau maksimasi berarti kan pengen mendapatkan jumlah koin yang paling besar, jumlah koin yang banyak ya, jumlah koin yang banyak. Nah, sehingga dia akan memilih koin yang paling kecil. Nah, koin yang paling kecil yang tersedia ini ya, ada satu ini ya. Nah, dia akan milih satu, kemudian note berikutnya satu lagi, note berikutnya satu lagi, sampai akhirnya total terkumpul nanti sejumlah 32 koin gitu ya. Nah, kalau yang minimasi, nah dia akan memilih koin yang paling besar dulu ya. Nah, 25 gitu ya. Nah, kemudian note berikutnya 32 dikurangi 25 ya, masih sisa 7 gitu ya. 7 itu kemudian akan digunakan sebagai dasar untuk memilih koin berikutnya, yaitu koin terbesar yang ya sama dengan atau lebih kecil dari 7 ya, koin terbesar yang sama dengan atau lebih kecil dari 7. Nah, yang terpilih adalah 5 itu ya. Di sini 5. Nah, kemudian sisa 2 ya, dari 7 dikurangi 5 kan sisa 2. Nah, langkah berikutnya dia akan memilih koin yang tersedia itu yang dia lebih besar atau sama dengan, kalau ini tidak lebih besar lagi ya, sorry, lebih kecil ya, lebih kecil atau sama dengan 2. Nah, itu karena nggak ada 2 ya, adanya 1, jadi ini ya, dia milih 1, terus berikutnya hanya tinggal 1 gitu ya. Nah, sehingga didapatkan solusi optimal gitu ya, jumlah uang yang paling sedikit atau jumlah uang yang paling banyak, jumlah ininya ya, banyaknya koin ya. Nah, kalau yang koin yang paling banyak ya dengan koin 1 ya, 1 nanti akan sebanyak 32 koin. Nah, kalau jumlah koin yang paling sedikit, nah ini dia akan mendapatkan 4 koin ya. Koin 25, 5, kemudian koin satunya 2. Seperti itu ya. Paham ya, mudah-mudahan nggak ada masalah ini ya. Kemudian ada ini elemen-elemen dari algoritma greedy ya. Ada himpunan kandidat, kemudian ada himpunan solusi gitu ya. Terus ada fungsi untuk seleksi, fungsi untuk kelayakan, gitu ya. Terus fungsi objektif nih. Gitu. Jadi greedy ini nanti dia akan mencari kandidat gitu ya dari himpunan bagian yang ada gitu ya. Dari himpunan S itu himpunan solusi gitu ya. Ini kan dicari kandidatnya. Nah, dicoba-coba tadi ya seperti yang ini tadi ya. Kalau dengan koin 1 seperti apa, koin 5 seperti apa, yang kan dicoba-coba, kemudian akan dihitung ya, kalau kita ingin mendapatkan optimalnya maksudnya adalah jumlah koin yang paling sedikit ya, itu berarti nanti dicari yang jumlah koinnya paling sedikit. Kalau kita pengen optimalnya itu adalah jumlah koin paling banyak, ya berarti nanti dicari koin yang paling banyak jumlahnya gitu ya. Nah, ini tadi solusi yang sudah kita diskusikan ya di himpunan kandidat tadi.
itu merupakan representasi dari koin 1, 5, 10, dan 25 gitu ya. Nah, terus kemudian himpunan solusinya itu total nilai koin gitu ya, yaitu harus sama dengan 32 ya, uang yang ditukarkan tadi itu ya. Terus fungsi seleksi ya. Nah, ini sebagai pertimbangan ya, memilih yang terbaik tadi ya, kandidat-kandidat yang terbaik. Nah, kalau kandidatnya itu kan ya tadi ada koin 1, koin 5, koin 10, dan 25. Tapi dari kandidat-kandidat itu tadi kan kemudian akan dinilai ya, dinilai berdasarkan jumlah koin yang ditukar ya, 32 tadi. Nanti akan ada fungsi layak ya, kelayakan. Ini kalau kita mau jumlah koinnya paling sedikit ya, berarti kan kita akan memilih nilai koin yang paling besar gitu ya, yang dia lebih kecil daripada uang yang ditukar. Ya. Uang yang ditukar 32, yang paling besar berarti 25 gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian ada fungsi objektif, yaitu jumlah koin yang digunakan ya sedikit mungkin ya, seminimum mungkin. Ini skemanya ya untuk algoritma greedy. Kalau yang sebelumnya yang kita pelajari itu kan skema untuk ini apa namanya, rekursif gitu ya, terus brute force, terus divide and conquer gitu ya. Nah, kalau yang ini untuk greedy ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Silakan kalau mau bertanya dulu. Gimana? Saya mau tanya dulu enggak ini? Belum, Pak. Belum ya? Oke, saya lanjutkan ya. Sebentar. Wah, ternyata udah jam 3 lebih ya. Saya harus ini ya, ke UNJ ini ya. Bentar, saya cek WA dulu. Jam berapa mulainya? Oke, kita sebentar lagi ya. Ini untuk optimum global dan optimum lokal tadi ya. Kalau di optimum global itu kan dia sudah berasumsi gitu ya, bahwa yang dia dapatkan hasil akhirnya itu merupakan hasil yang benar-benar terbaik, yang optimum. Padahal faktanya tadi yang saya sampaikan belum tentu seperti itu ya. Misalnya contohnya tadi ya, untuk mencari jarak terdekat ke suatu kota ya dengan beberapa jalur gitu ya. Nah, karena greedy itu hanya mempertimbangkan yang di depannya ya, tidak 2 langkah di depannya, hanya 1 langkah di depannya. Nah, maka dia tidak bisa menilai bahwa 2 langkah di depannya itu bisa jadi tidak optimum gitu ya. Seperti itu. Ya, yang optimum ya yang saat itu saja, yang di cabang itu. Di cabang berikutnya di masing-masing jalur ternyata ada yang lebih optimum. Nah, itu tidak dipertimbangkan oleh greedy gitu ya. Kalau dengan brute force kemarin ya, sebagai contoh kemarin kan semua ini ya, dicoba semua jalurnya. Nah, kemudian dipilih yang optimum, yang paling baik, paling pendek gitu ya misalnya. Kalau di greedy enggak. Jadi misalnya ada beberapa not ya, dari Solo ke dari Jogja ke Solo itu melalui beberapa not gitu ya. Ada
yang ke kanan, ada ke kiri, ke tengah lah gampangnya. Nah, di kiri itu ke node pertama ya, titik pertama tadi yang saya contohkan itu 9 kilo. Yang tengah node pertama 8,5. Kemudian yang ketiga 10 kilo gitu ya. Maka otomatis greedy dia akan milih yang 8,5. Nah, padahal di node yang kedua ya itu jaraknya lebih jauh dibandingkan yang node kanan kiri ya. Gitu. Nah, greedy nggak bisa sampai sejauh itu ya, dia hanya satu langkah di depannya saja. Nah, ini istilahnya adalah pseudo optimum ya, karena tidak sesuai dengan kadang-kadang tidak sesuai dengan fakta. Jadi optimum yang semu gitu ya, semu menurut persepsinya greedy, tidak menurut keseluruhan data ya. Nah, ini contoh ya. Contoh yang tadi mata uang ya. Nah, penukaran uang tadi ya. Ada koin 543 dan 1 ya. Uang yang ditukar adalah 7. Kalau solusi greedy ya untuk jumlah uang yang paling sedikit gitu ya, koin paling sedikit gitu ya, jumlah koin paling sedikit gitu ya, 5, 1, 1. Nah, padahal solusi optimal sebenarnya 2 ya, 4 dan 3 gitu. Karena greedy dia akan memilih nominal koin yang paling besar ya untuk mendapatkan jumlah koin yang lebih sedikit gitu ya. Nah, padahal tidak selalu seperti itu. Dan contoh yang kedua, ada koin 10, 7, dan 1. Uang yang ditukar 15. Nah, kalau solusi greedy, ya ini ya, jadi 6 koin ya. Dia akan milih 10 dulu, kemudian di tahap berikutnya akan milih 1 ya. Karena hanya sisa 5, 7 kan jadi tidak layak. Yang layak adalah 1. Nah, sehingga satunya jadi 5 ya, 5 koin. Padahal solusi optimal ya hanya 3 koin ya, 7 tambah 1. Nah, contoh yang lain ya, 15, 10, 1 yang ditukar 20. Nah, kalau pakai greedy, nah itu ya, 15, 1, 1, 1, 1 ya, sama dengan yang menukar 15 tadi. Paham ya, ini yang saya maksud ya. Kalau milih jalan tadi juga sama ya. Nah, seperti ini juga. Jadi jaraknya yang dipilih yang terpendek yang di depannya. Nah, kemudian yang berikutnya itu urusan nanti gitu ya. Greedy seperti itu. Sini masih penukaran uang ya, nanti bisa dibaca-baca ya contohnya. Nah, jika gitu ya, jawaban terbaik itu tidak diperlukan, nah maka greedy ini mengambilkan solusi yang kira-kira gitu ya, approximation, jadi perkiraan. Ya hampir lah gitu ya, hampir. Tapi kalau mutlak harus benar gitu ya, harus optimalnya itu benar-benar harus yang paling sedikit atau paling banyak. Nah, greedy ini banyak gagalnya gitu ya, banyak gagalnya. Makanya sampai sekarang greedy ini masih banyak dipakai. Nah, saya admit dulu ada yang join. Oke, kita lanjut lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya itu tidak lebih sering melesetnya lah gampangnya gitu ya. Hanya hampir mendekati gitu ya. Tapi ya kalau benar-benar optimal gitu ya, maka dia bisa dibuktikan secara matematis gitu ya, optimalnya. Seperti itu. Nah, misalnya nih yang contoh tadi penukaran uang, ya, ini secara matematisnya seperti ini ya. Nah, ada nilai uang A ya, yang ditukar, kemudian ada himpunan kandidat tadi ya, kandidat solusi ya, kandidat solusi. Ya, kalau tadi ya mata apa koin 1 rupiah, 5 rupiah dan seterusnya ya. Nah, kemudian ada himpunan solusi ya, seperti itu.
Nah, X ke I itu sama dengan 1 jika D ke I-nya dipilih, X ke I sama dengan 0. Jika DI-nya tidak dipilih ya. Nah, kalau dipilih jadi dikasih nilai 1. Ini yang himpunan solusi ini ya. Kalau tidak dipilih dikasih 0. Nah, misalnya ini, saya contoh, ada nggak ya contohnya? Nggak ada contohnya ya. Nih, saya kembali ke atas ya, ke koin. Nah, 543 ini kan sebagai kandidat ya, sebagai kandidat. Kalau di sini tadi multiset ya, multiset ini. Nah, terus kemudian himpunan solusinya, ini ya, ini solusinya. Ini, sorry, tepatnya ini, 511. Nah, dengan model himpunan gitu ya, 5 ini kan 5, 4, 3, 1. Jadi nanti apa namanya, kandidat itu kan nanti berupa himpunan gitu ya. Ada 5, 4, 3, dan 1. Nah, kemudian di solusi itu misalnya kalau 5 ini dipilih. Nah, itu himpunan solusinya jadi ini 1. 4 tidak ada ya, tidak dipilih berarti 1,0. 3, 3-nya tidak dipilih juga 0. Nah, terakhir 1 dipilih 1. Nah, ini himpunan kandidatnya tadi ya, multisetnya. Ini multisetnya. Yang ini adalah solusinya atau S-nya ya. Nah, S-nya itu ini multisetnya, kandidatnya tadi. Paham ya? Yang dimaksud itu ya. Nah, kalau yang ini 43, nah berarti kan solusinya itu kita kecoret. Kepalanya kecoret. Nah, solusinya itu berarti 1,1,0,0. Gini ya. Ini solusinya. Multisetnya ini ya, C-nya atau multisetnya 5, 4, 3, 1. Solusinya 1,1,0,0. Paham ya? Kalau yang bawah 10, 7, 1. Berarti solusinya itu 1, 0, 1. Kalau yang ini yang solusi optimal yang bawah ya. Nah, ini berarti 0, 1, 1 ya. Solusinya seperti itu. Paham ya? Mudah-mudahan enggak ini. Atau mungkin ada pertanyaan dulu? Ini yang dimaksud dengan ini model matematik ini ya. Itu seperti itu. Jadi kalau dipilih diberi nilai 1, kalau tidak dipilih 0. Gimana? Ada yang mau tanyakan dulu? Sudah setengah 4 nih ya. Selanjut ya, sedikit lagi kalau nggak ada pertanyaan. Nah, kalau dengan ini ya, untuk greedy ini ya, yang sebenarnya tujuan kita kan mencari kompleksitas waktunya ya, running time-nya kalau di analisa algoritma. Nah, kalau kita menggunakan exhaustive search gitu ya, nah ini ada 2 pangkat n kemungkinan solusi gitu ya. Nah, ada 2 pangkat n kemungkinan solusi. Nah, sehingga big O-nya itu ini 2 pangkat n ya, big O-nya. N kali 2 pangkat n. Big O-nya itu. Ini algoritmanya. Itu bisa dicoba ya, dikonversi ke bahasa pemrograman. Ini ada, tapi ya greedy ini memang ascending dan descending itu bisa berbeda ya. Nah, ini ada penjelasannya. Jadi kalau biar pengurutannya optimal gitu ya, maka perlu mengurutkan himpunan koin dalam urutan yang menurun gitu ya. Jadi dari besar ke kecil.
Nah, jika himpunan koin sudah terus menurun, ya, maka kompleksitasnya itu tidak lagi n kuadrat 2 pangkat n ya tadi, n kali 2 pangkat n, tapi jadi n tikungan, jadi linear. Nah, cuma selalu sayangnya tadi yang sudah saya sampaikan, karena dia terjebak dalam solusi lokal tadi ya, terjebak dalam solusi lokal atau optimum lokal tadi. Nah, sehingga global optimumnya itu seringkali tidak mewakili optimasi keseluruhan node-nya ya. Dia hanya optimal di satu node tertentu, nah, tidak di keseluruhan node gitu ya. Terus ada juga contoh dalam penjadwalan ya, antrian gitu ya. Nah, ini nanti teman-teman pelajari ya. Ini saya sudah kehabisan waktu ini. Oke, nanti dipelajari, dibaca sendiri. Ini masih ada berapa slide ya? Wah, lumayan banyak ya ternyata. Masih banyak ya, masih ada 7 atau 8 slide lagi ya. Nah, nanti teman-teman pelajari sendiri ya, dilanjutkan. Ini yang contoh kedua, ya, mulai contoh kedua. Prinsipnya sama ya, greedy itu dia mencari optimum lokal, jadi step by step. Ya, jadi dia mencari solusi yang ada di depannya, ya, tidak di belakangnya urusan nantilah belakang gitu ya. Biarpun kemudian hasil akhirnya tidak optimalnya itu tidak mewakili keseluruhan gitu ya. Hanya mewakili optimum lokal saja. Yaitulah greedy seperti itu. Nanti contoh yang lain selain ini penjadwalan ada knapsack ya. Dan knapsack ini pernah saya sampaikan sebelum UTS ya. Terus kalau nggak salah ada soalnya juga ya di UTS. Ini ada knapsack. Ya. Ada parsial, ada full ya. Nah, nanti ada fraksial knapsack, ada integer knapsack atau full knapsack. Oke, nanti iya ini sebenarnya sudah saya sampaikan ya, tapi nanti teman-teman pelajari lagi gitu ya. Oke, sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Stop share dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Belum ada? Wah, diam 1000 bahasa ini. Ditinggal tidur nih saya ini. Oke, kalau nggak ada ya ini ya, karena saya juga buru-buru nih harus ke UNY ya. Ini saya masih di kampus ini ya. Kita akhiri dulu ya. Minggu depan kita sambung lagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan teman-teman bisa memahami ya. Itu memang dianalisis itu atau evaluasi ya isinya seperti itu ya. Jadi ya harus kritis gitu ya, mengkritisi algoritma itu efisien dah, efektif dah gitu ya. Ini rata-rata kalau yang dicontohkan ini pasti efektif ya, hanya efisiensinya yang kemudian dijadikan contoh, oh ini loh kurang efisien gitu ya, karena ada yang bisa lebih efisien atau oh ini ada kelemahannya gitu ya, karena dia tidak mempertimbangkan 2 langkah di depannya, seperti itu misalnya yang tadi greedy. Ya, ini itu dulu ya. Kita akhiri, kita tutup dengan doa. Menurut keyakinan masing-masing, berdoa silakan. Amin. Selesai doanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, saya tutup dari sini ya.